Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafi'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadillah usikum wa na'iyya bidu'allah wa ta'atika la'alakum tatakun. Alhamdulillah, marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat pengasih dan penyayang ke seluruh hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya menghimbau dan mengajak saudara-saudara dimanapun saja berada, marilah kita mengaji yang jelas kepada kitab Al-Quran yang telah Allah tentukan, yaitu Al-Quran yang langgeng, yang tidak hancur, yang tidak habis dan tidak akan robek walaupun kena air, walaupun kena panas, yaitulah diri kita sendiri. Maka dari itulah marilah kita mengaji diri kita. Allah telah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasbih. Bacalah kitab yang langgeng yang ada pada diri kalian. Maka dari itu, mulai dari sekarang marilah kita mengaji diri kita supaya kita paham dan tahu kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita bisa merasakan kita dekat dengan Allah, karena Allah ada di mana-mana. Maka dari itu kita harus merasakan dekat dengan Allah dan zatnya dan sifatnya. Dan juga kita harus sampai mengaji kepada Al-Quran yang 4 bagian. Yang pertama Al-Quranul Majid, yang kedua Al-Quranul Karim, yang ketiga Al-Quranul Hakim, yang empat Al-Quranul Azim. 4 Al-Quran ini yang perlu kita pahami supaya jangan kita salah pengertian. Sedikit keterangan dari saya. Yang disebut Al-Quranul Majid yaitu Al-Quran yang ada tulisan Arab, yang kita baca, yang kita agung-agungkan sebagai umat Islam. Itulah bukti nyatanya Al-Quranul Majid. Dan yang disebut Al-Quranul Karim yaitu tangan dan jari-jari kita. Tanpa tangan dan jari-jari kita tidak akan bisa menulis, membuat kitab-kitab. Maka dari itu, tangan dan jari inilah yang disebut kitab yang mulia, yang disebut juga kitab Nur Karim. Kitab Nur Hakim yaitulah agung, yang menjadi saksi, yang bisa melihat dengan jelas, yaitu mata. Tanpa penglihatan mata yang jelas, tangan-tangan, jari-jari tidak akan bisa menulis Al-Quran yang ada sekarang. Maka dari itu kita pahami dan kita jaga jari-jari kita, tangan-tangan kita, supaya menulis jangan untuk tulisan dunia saja. Kita perlu juga menulis yang diridhoi Allah, ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi. Maka dari itu yang disebut Al-Quran yang agung. Al-Quranul Azim yaitu adalah Al-Quran yang mulia, yang bersih, yang suci, yaitulah disebut kehidupan. Tanpa kehidupan, mata kita tidak akan bisa melihat, tangan kita, jari-jari kita tidak akan bisa menulis dengan jelas. Maka dari itu yang disebut Al-Quran yang bersih, yang suci, yaitulah kehidupan kita. Untuk merasakan kehidupan kita harus memahami dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kehidupan kita ini adalah kehendak Allah. Tanpa Allah yang berkehendak, kita nggak bakalan bisa hidup. Maka dari itu kita harus memahami dan mencari jalan ridhonya Allah
karena udah jalan ridhonya Allah, kita akan selamat dan kita akan sampai kepada niat dan tujuan kita. Hidup pasti akan mati, maka dari itu kita cari dulu, kita ketahui dulu tempat kita nanti di mana, yaitu di akhirat. Yang kita inginkan semua yaitu adalah surga Firdaus atau taman Firdaus. Untuk mencapai tingkat demi tingkat, kita harus memahami juga dan sampai juga mengaji kepada syariat usaha. Syariat ini adalah syariat Rasulullah. Kita juga mengaji tarekat Rasulullah, sampai juga kita hakikat Rasulullah, dan sampai juga kita mengaji sifat marifat-marifatnya Rasulullah. Marifat ini artinya tahu, biar kita tahu kita kepada Rasul dan Allahnya, dan tahu juga kita kepada zat dan sifatnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang disebut kitab yang agung atau yang langgeng, yang tidak akan rusak, yang tidak akan hancur, yang tidak akan habis walaupun kena panas, walaupun kena hujan, yaitulah diri kita sendiri. Untuk memuliakan diri kita ini, lebih banyak kita beribadah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kita kerjakan perintah Allah dan kita kerjakan perintah Rasulullah. Semoga kita selamat sampai tujuan kita, yaitu akhirat kelak, yaitu surga yang kita tuju, ya Firdaus, ya taman Firdaus. Sedikit pemahaman dari saya, salah-salah kata, pengertian itu khusus dari saya. Kebenaran milik Allah semata. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.